Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar kita kali ini bertema berkata baik kepada siapapun. Saudaraku, berkata baik kepada siapapun merupakan salah satu indikator sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 6018 dan Muslim nomor 47. Dari hadis di atas terdapat pelajaran, ada beberapa kaulan atau perkataan yang disebut sebagai perkataan yang baik, antara lain pertama, kaulan ma'rufah atau perkataan yang baik. Kaulan ma'rufah berarti perkataan yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan atau maslahah. Kedua, kaulan sadidan atau perkataan yang tegas dan benar. Kaulan sadidan adalah konsep perkataan yang benar, tegas, jujur, lurus, to the point, tidak berbelit-belit dan tidak bertele-tele. Ketiga, kaulan layenan atau perkataan yang lemah lembut. Kaulan layenan yakni menyampaikan pesan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar, lunak, tidak menvonis, mengingatkan tentang sesuatu yang disampaikan seperti kematian dan memanggilnya dengan panggilan yang disukai, penuh kerahmatan sehingga dapat menyentuh hati. Keempat, kaulan maisuran atau perkataan yang mudah. Kaulan maisuran artinya berkata dengan mudah atau gampang. Kata-kata yang digunakan mudah dicerna, dimengerti, dan dipahami. Kelima, kaulan balighah atau perkataan yang membekas pada jiwa. Kaulan balighah artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah, dan tidak berbelit-belit atau bertele-tele. Keenam, kaulan karimah atau perkataan yang mulia. Kaulan karimah adalah perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan. Enak didengar, lemah lembut, dan bertata krama. Ketujuh, kaulan sakilan atau perkataan yang penuh makna. Kaulan sakilan adalah perkataan yang berbobot dan penuh makna dari seorang ahli hikmah. Artinya, kaulan sakilan biasanya memuat sebuah konsep, pemikiran yang mendalam dan memiliki bobot baik secara intelektual maupun spiritual. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema perintah untuk mengucapkan perkataan yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Kedua, perintah untuk berbicara dengan kata-kata yang lemah lembut. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 28. Ketiga, perintah untuk berkata dengan perkataan yang membekas pada jiwa. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Terjemahan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 63. Keempat, perintah untuk berbicara dengan kata-kata mulia. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah
berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kelima, perintah untuk berbicara dengan perkataan yang penuh makna. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 5. Sebagai doa belajar kita kali ini, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kejelekan pendengaran, penglihatan, lisan, dan hati kami. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi belajar kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan mari bersama berdakwah tebarkan manfaat, jadikan media sosialmu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.